Kisah ini tentang Ibu Indah, seorang janda yang menemukan kembali gairah dan kehangatan dalam pelukan putra kandungnya sendiri, Rio, ketika istrinya, Nita, sedang hamil besar. Awalnya, itu hanya perhatian seorang ibu kepada putranya yang kesepian karena jatah dari istri berkurang. Namun, sentuhan demi sentuhan, keluhan Rio tentang Nita, dan kesendirian Ibu Indah, perlahan mengikis batas. Yang awalnya hanya pelukan ibu, berubah menjadi ciuman terlarang, dan kemudian menjadi siklus rahasia yang berulang. Di balik pintu kamar Ibu Indah, terjalin hubungan terlarang yang dipenuhi rasa bersalah, namun juga kenikmatan yang memabukkan. Setiap malam, Rio mencari kenyamanan pada ibunya, mengisi kekosongan yang tak bisa diberikan Nita. Aku, Ibu Indah, sudah lama bergelut dengan kesendirian. Sejak almarhum suamiku tiada, rumah ini terasa hampa. Putraku, Rio, adalah satu-satunya anakku. Kebahagiaanku sempat kembali saat Rio menikah dengan Nita. Aku senang sekali mereka berdua. Rumah yang tadinya sunyi, kini sesekali terdengar tawa dan canda mereka. Aku pikir, inilah kebahagiaan yang kumiliki kini, melihat anakku bahagia. Tapi, ada kekosongan di hatiku yang tak bisa diisi, bahkan oleh kebahagiaan mereka. Kesepian itu selalu ada, menunggu di sudut-sudut rumah. Beberapa bulan berlalu, dan kabar gembira datang. Nita hamil. Aku sangat bahagia mendengar cucu akan segera lahir. Aku memeluk Nita erat. Air mata haru membasahi pipiku. Tapi, di tengah kebahagiaan itu, aku mulai menyadari perubahan kecil. Rio, putraku, mulai terlihat berbeda. Wajahnya seringkali lesu, dan senyumnya jarang merekah seperti dulu. Nita jadi sering capek sekarang, keluhnya suatu sore, saat aku sedang menyiapkan teh. Pulang kerja, dia langsung tidur. Aku mau bicara pun kadang susah. Rio terdengar frustrasi. Aku mendengarkan, mencoba memahami. Nita memang terlihat lebih lelah. Perutnya juga sudah mulai membesar. Aku tahu kehamilan itu tidak mudah. Melihat Rio begitu, naluri keibuanku bangkit. Aku mulai lebih sering memperhatikannya. Aku masak makanan kesukaannya. Masakan rumahan yang dulu sering kumbuat untuk almarhum suamiku dan Rio kecil. Aku sering menanyakan kabarnya sepulang kerja, dan mendengarkan keluh kesahnya. Awalnya, itu hanya sebatas kasih sayang seorang ibu kepada putranya yang sedang dalam masa transisi. Aku hanya ingin memastikan Rio baik-baik saja, tidak stres menghadapi kehamilan istrinya. Namun, perlahan, ada pergeseran dalam perasaanku. Rio mulai menunjukkan perhatiannya kembali padaku. Dia tersenyum lebih sering saat aku menyajikan makanan, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terkadang, saat dia bercerita, tangannya tak sengaja menyentuh tanganku, atau bahunya bersentuhan denganku di sofa. Sentuhan-sentuhan kecil itu, entah mengapa, membangkitkan sesuatu yang sudah lama mati dalam diriku. Aku mulai merasakan hal yang aneh. Bukan lagi hanya kasih sayang ibu, tapi ada gejolak lain yang mulai bersemi di hatiku yang layu. Aku merasa diinginkan lagi, merasa hidup kembali. Perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Keluhan Rio tentang Nita makin sering kudengar. Nita benar-benar nggak bisa diajak bicara sekarang. Keluhnya suatu malam, saat ia justru datang ke kamarku, bukan kamarnya sendiri. Ia duduk di pinggir tempat tidurku. Pandangannya kosong. Setiap aku sentuh, dia bilang capek. Aku butuh. Dia menggantung kalimatnya. Tapi aku tahu apa yang ia maksud. Ia butuh keintiman, kehangatan, jatah, yang tidak bisa ia dapatkan dari istrinya yang sedang hamil. Aku mendengarkan, berpura-pura menasihati, tapi di dalam hatiku ada badai yang bergejolak. Kata-kata itu, tatapan putus asa dari putraku sendiri, seolah menjadi pembenaran untuk perasaan yang mulai tumbuh liar di dadaku. Saat ia curhat sambil meminum teh yang kubuatkan, sentuhan-sentuhan itu menjadi lebih sering. Tangannya tak sengaja menyentuh tanganku saat mengambil cangkir. Bahunya bersentuhan denganku saat kami duduk berdekatan di sofa, menonton televisi, atau sekadar berbincang di teras. Aku tak lagi menghindar. Aku membiarkannya.
bahkan mungkin sedikit mengharapkannya. Ada sensasi aneh yang menjalar, kehangatan yang sudah lama tak kurasakan. Momen krusial itu tiba suatu malam. Rio pulang larut, sedikit mabuk, dan langsung menuju kamarku. Bukan kamarnya. Ia tidak mengetuk. Aku sedang membaca di tempat tidur. Ia langsung merebahkan diri di sampingku, masih dengan pakaian kerjanya yang kusut. Aroma alkohol dan parfumnya yang samar bercampur di udara. "Ma," suaranya serak. Aku lelah sekali. Rasanya mau mati." Dia menarik napas dalam, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat jantungku mencelos. "Aku cuma butuh dipeluk." Aku terpaku. Aku tahu ini salah. Naluri seorang ibu seharusnya mendorongku untuk membimbingnya kembali ke kamarnya, ke istrinya. Tapi, ada bagian lain dari diriku, bagian yang haus akan sentuhan, haus akan keintiman, bagian yang sudah lama mati, kini terbangun dan berteriak. Aku melihat matanya yang memohon, wajahnya yang lelah. Tanganku gemetar saat aku perlahan mengangkatnya, memeluk kepalanya yang bersandar di dadaku. Pelukan itu, yang seharusnya hanya pelukan seorang ibu, entah bagaimana, berubah. Ciuman pertama itu berawal dari ciuman di kening, lalu turun ke pipi, dan kemudian bibir kami bertemu. Hangat, ragu, dan penuh gejolak. Aku tahu aku seharusnya mendorongnya menjauh, menghentikan ini. Tapi aku tak bisa. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam sensasi terlarang itu. Ini terjadi pertama kalinya. Rasa bersalah menghantamku seketika setelahnya, dingin dan mematikan. Tapi di balik rasa bersalah itu, ada juga kelegaan yang mengerikan, gairah yang sudah lama tak kurasakan. Aku tahu, aku telah jatuh ke dalam jurang yang dalam, dan aku tak tahu bagaimana caranya kembali. Malam itu, di kamar tidurku, adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Dan sialnya, tak hanya sekali, Rio kembali padaku. Dia mencari kenyamanan yang tidak bisa dia dapatkan dari Nita. Awalnya, aku merasa malu, rasa bersalah menggerogoti setiap sel tubuhku. Bagaimana bisa aku, seorang ibu, melakukan ini dengan putraku sendiri? Aku bahkan sering bertanya-tanya, apakah ini mimpi buruk? Namun, lama-kelamaan, aku mulai menemukan pembenaran. Perlahan, aku meyakinkan diriku bahwa ini untuk kebaikan Rio. Dia butuh ini, agar tidak stres menghadapi kehamilan Nita dan tekanan pekerjaan. Dia hanya mencari pelarian. Dan aku hanya mengisi kekosongan yang ada. Nita sedang hamil. Dia memang tidak bisa memberikan apa yang Rio butuhkan. Jadi, aku melakukannya. Aku mulai membenarkan tindakanku sendiri. Merasionalisasi setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap momen terlarang di antara kami. Ironisnya, semakin aku membenarkan, semakin dalam aku terjerumus. Aku merasa dibutuhkan lagi, seperti seorang wanita, bukan hanya seorang ibu. Perasaan itu candu. Meskipun ada kenikmatan sesaat, ada juga rasa takut yang terus membayang. Takut ketahuan, takut Nita curiga. Setiap kali Rio berada di kamarku, jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Aku selalu waspada pada suara langkah kaki di luar pintu, pada bayangan yang bergerak di lorong. Tapi aku semakin sulit berhenti. Rio pun sepertinya tidak mau berhenti. Dia datang kepadaku, malam demi malam, mencari hal yang sama. Kami seperti terperangkap dalam jaring yang kami buat sendiri, di rumah yang seharusnya menjadi sarang kebahagiaan. Di depan Nita, aku berusaha bersikap senormal mungkin, bahkan lebih baik dari biasanya. Aku membantunya lebih banyak dalam urusan rumah tangga, menyiapkan makanan khusus untuk ibu hamil, memijit kakinya yang bengkak. Aku mencoba terlihat seperti mertua yang sempurna, penuh kasih sayang, dan peduli. Aku ingin menutupi jejak dosaku. Tapi setiap kali aku melihat senyum Nita, atau mendengarnya bercerita tentang calon bayi mereka, rasa bersalah itu kembali menghantam, lebih kuat dari sebelumnya. Semakin aku berakting, semakin besar beban di dadaku. Itu hanya menambah deretan kebohongan dan ilusi yang kami bangun di antara kami.
Hubungan terlarang ini, meskipun memberiku kelegaan sesaat, mulai meninggalkan jejaknya. Ada momen-momen kecil yang membuatku merasa Nita sedikit curiga, atau setidaknya, aku sendiri yang jadi paranoia. Kadang, saat Rio dan aku bertukar pandang terlalu lama, aku merasa Nita memandang kami dengan tatapan yang lebih lama dari biasanya. Mungkin hanya perasaanku, tapi kecemasan itu terus menggerogoti. Pernah suatu pagi, aku tak sengaja mendengar Nita bertanya pada Rio, "Kamu akhir-akhir ini sering sekali mengobrol dengan Mama ya?" Rio hanya tertawa santai. Namanya juga anak, kangen sama ibu sendiri. Tapi aku tahu, ada nada yang berbeda dalam pertanyaan Nita. Atau mungkin itu hanya ketakutanku yang memperbesar segalanya. Beban rahasia ini semakin berat. Aku melihat putraku, sosok yang kucintai lebih dari apapun, dan juga menantuku, yang sedang membawa cucuku. Aku tahu aku telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Rasa bersalah ini mulai memakan habis diriku dari dalam. Tidurku tak lagi nyenyak. Sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Aku selalu melihat Rio dan Nita, mencoba mencari tahu apakah ada perubahan dalam hubungan mereka karena perbuatanku. Momen puncaknya tiba, membawa kesadaran yang sangat menyakitkan. Suatu sore, aku melihat Rio tertawa lepas dengan Nita di ruang keluarga. Mereka sedang melihat-lihat foto USG bayi mereka, membayangkan masa depan, nama apa yang akan mereka berikan. Tawa Rio begitu tulus, begitu bahagia. Aku melihat kebahagiaan mereka, kebahagiaan yang murni dan tanpa celah. Dan di saat itu, sebuah kesadaran menghantamku seperti godam. Aku telah merusak semua itu. Aku telah mengkhianati kepercayaan Nita, dan mengkhianati diriku sendiri sebagai seorang ibu. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan ini. Melihat tawa dan harapan mereka, aku merasa seperti monster. Apa yang kulakukan ini bukan cinta, bukan kasih sayang seorang ibu. Ini adalah keegoisan, kebutaan yang didorong oleh kesepian dan gairah terlarang. Aku harus mengakhirinya. Ini bukan lagi tentang kebutuhanku, atau kenyamanan, Rio. Ini tentang menjaga keutuhan keluarga ini, dan terutama, menjaga kebahagiaan Nita dan calon cucuku. Aku tahu, keputusan ini akan sangat sulit, tapi ini adalah satu-satunya jalan. Kesadaran itu begitu pahit, namun juga membebaskan. Aku tahu aku harus mengakhiri ini. Bukan hanya demi Rio dan Nita, demi calon cucuku, tapi juga demi diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Langkah pertama adalah bicara dengan Rio. Itu akan menjadi percakapan yang paling sulit dalam hidupku. Malam itu, setelah Nita tertidur, aku memanggil Rio ke ruang tamu. Dia datang dengan senyum di wajahnya. Senyum yang dulunya menghangatkan, kini terasa seperti belati yang menusuk hatiku. Aku duduk berhadapan dengannya, berusaha mengumpulkan seluruh keberanianku. Rio, suaraku bergetar. Ada yang harus kita bicarakan. Dia menatapku dengan bingung. Senyumnya memudar. Ada apa, Ma? Kelihatannya serius sekali. Aku menarik napas dalam. Ini tentang kita. Tentang apa yang sudah terjadi di antara kita. Aku melihat raut wajahnya berubah. Dari bingung menjadi tegang. Lalu sedikit takut. Ini tidak bisa berlanjut. Nak. Dia mencoba menyela. Tapi, Ma. Tidak. Potongku tegas. Meskipun hatiku sakit. Dengarkan Mama dulu. Mama tahu ini salah. Kita tahu ini salah. Kamu punya Nita. Rio. Dia istrimu. Dia sedang mengandung anakmu. Kebahagiaan kalian, keutuhan keluarga ini, jauh lebih penting dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Air mataku mulai menetes. Mama tidak bisa terus seperti ini. Mama tidak mau merusak kebahagiaan kalian. Rio terdiam, menunduk. Aku bisa melihat bahunya bergetar. Mungkin dia marah, mungkin dia kecewa, mungkin dia sedih. Tapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Aku memegang tangannya, mengusapnya perlahan. Kita harus melupakan ini, Rio. Kembali pada tempat kita masing-masing. Mama akan selalu jadi ibumu,
Dan kamu adalah putra Mama. Jangan pernah lupakan itu. Aku akan menjalani sisa hidupku dengan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi. Bayangan itu akan selalu menghantuiku, seperti tato di jiwa. Namun, aku juga berharap bisa memperbaiki segalanya, sekecil apapun. Aku harus kembali menjadi ibu indah yang seharusnya, seorang ibu dan seorang mertua yang tulus, bukan seorang kekasih terlarang. Apakah ini penebusan? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku memilih untuk tidak lagi merusak kebahagiaan orang yang aku cintai. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari labirin dosa yang telah kubangun. Dan aku berharap, suatu hari nanti, aku bisa memaafkan diriku sendiri.